Glory. Masih dalam rangkaian seri firman Tuhan, mujizat dan tanda-tanda. Terus saya harus ulang-ulang untuk apa mujizat diberi, untuk apa tanda-tanda diberi. Itu sebagai tanda petunjuk bagi kita agar kita mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara lihat apa yang ditulis oleh Yohanes tentang mujizat, semua itu punya pesan, semua itu punya message, punya pesan yang dari Tuhan. Sebutlah misalnya Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Tuhan kita adalah Yesus yang excellent. Exousia adalah bagi Tuhan, kemuliaan. Segala tindakan Yesus adalah tindakan yang terbaik, yang termulia. Sebutlah misalnya ketika dia menyembuhkan anak seorang perwira itu, dia menyembuhkan dari jarak jauh. Anakmu sudah sembuh. Jadi Yesus itu adalah Yesus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi bagi Yesus itu 1 hari bagi kita, bagi dia 1000 hari. 1000 hari bagi kita, bagi Tuhan 1 hari. Jadi sangat singkat. Jadi Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebutlah misalnya bagaimana Tuhan Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Yesus yang mampu mengadakan hal kecil untuk dimultiplikasikan dengan sangat hebat. Ya, sedikit yang ada pada kita asal di tangan Tuhan itu Tuhan gandakan. Sebutlah misalnya bagaimana dia menyembuhkan orang yang ada di kolam Bethesda. Saudara bisa menemukan di sana bahwa orang itu sudah sakit 38 tahun, tapi itu memberikan pesan pada kita bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang tidak dibatasi oleh time, tidak dibatasi oleh waktu. Kalau tadi ruangan, dia tidak dibatasi oleh waktu. Tadi dalam kebaktian ibadah pagi saya sudah menyampaikan kepada jemaat dan nanti saudara bisa ulang lihat di dalam Facebook dan juga di YouTube bahwa ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya bagi orang yang buta sejak lahir itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan orang yang buta sejak lahir itu ada maksud Tuhan karena dipertanyakan dia siapa yang salah, orang tuanya atau dia. Tapi Yesus katakan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dirinya. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada kita ada apa berita, ada apa pelajaran yang kita dapatkan di dalam peristiwa Tuhan membangkitkan Lazarus. Kita baca firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasal 11. Kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya tidak kita baca semua, tapi kita baca ayat 1, kemudian kita baca sampai ayat yang ke-16 saja dulu. Ya, peristiwa kebangkitan Lazarus dari kematian itu ada dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Saya tidak baca semuanya, tapi saya akan ambil beberapa ayat untuk kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Orang tua bilang Lazarus. Jangan bilang Lazarus ya, tapi bilang apa? Lazarus. Ada seorang sakit namanya Lazarus.
Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah memenyaki kaki Tuhan dengan setengah kilo mur dan menyekatnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tadi dalam pasalnya yang ke-9, siapa yang salah, orang tuanya atau dia? Yesus katakan supaya melalui penyakit itu pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan melalui dia. Jadi fokusnya Allah, Tuhan Yesus itu menjadi sasarannya. Jadi ketika Lazarus itu sakit, Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-muridnya itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Yang sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, ya kalau dia tidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata dengan tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 mengkisahkan kepada kita tentang kisah Lazarus. Dalam ayat pertama dan ayat kedua diceritakan siapa itu Lazarus. Saudaranya Maria dan adiknya Marta. Trio ini adalah sahabat Tuhan Yesus. Lazarus, Marta, dan Maria. Sering Tuhan Yesus pergi ke sana. Persahabatan mereka sangat dekat. Perhatikan kata yang saya sebut, persahabatan mereka sangat dekat. Oleh karena kedekatan persahabatan itu dijelaskan oleh Yohanes juga dalam ayat berikutnya, Maria itu adalah seorang yang pernah memenyaki kaki Tuhan Yesus. Itu dikisahkan dalam pasal 12 kitab Injil Yohanes. Ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, kira-kira setengah kilo
minyak narwastu yang mahal harganya. Lalu ketika dalam perjamuan itu Maria mengambil minyak itu, ditaruh semuanya di kaki Tuhan Yesus. Mahkotanya yang mulia dipakainya untuk melap, menyeka kaki Tuhan Yesus. Memang ada orang marah-marah waktu itu, kenapa di minyak ini dibuang seperti itu? Apa tidak lebih baik dijual dan diberikan pada orang miskin? Tetapi Yesus menyampaikan seperti ini, biarkan dia. Dia telah melakukannya untuk mengingat aku. Dan setiap perbuatan Maria ini akan diberitakan di mana-mana. Maria dalam persahabatan dengan Tuhan Yesus, dia tahu persis bahwa perkataan Yesus itu ya dan amin. Roh Yesus bicara pada dia, ini adalah tindakan nubuatan kepadamu. Bahwa kamu tidak lagi bisa memenyaki Tuhan Yesus. Karena tidak lama lagi Yesus akan disalibkan dan mati di kayu salib. Perbuatannya itu menjadi tercatat sampai pada hari ini. Jangan pernah saudara berpikir bahwa semua tindakan-tindakanmu itu tidak dicatat oleh Tuhan Yesus. Dan nomor 2, jangan pernah melakukan tindakan-tindakan mulia kepada Yesus. Karena engkau satu saat tidak tahu bahwa tindakanmu itu akan dikenang seumur hidup. Jangan pernah lalai melakukan perbuatan baik. Ada kalanya kita melakukan perbuatan baik kepada seseorang, sekarang ketika kita tolong dia, rasanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saudara, ketika engkau berbuat baik, nanti satu saat bisa saja orang yang pernah kau tolong itu bisa menjadi seorang yang mulia, seorang yang besar. Karena itu belajarlah terus berbuat baik. Supaya apa yang kita lakukan itu dikenang sepanjang masa. Sahabat Yesus sudah terbiasa Yesus makan di sana. Kalau Yesus datang di sana makan bersama-sama, Maria langsung mendengar Tuhan Yesus duduk dekat kakinya, mendengarkan kisah-kisah Tuhan Yesus, mendengarkan perkataan Yesus. Marta juga melayani Yesus dengan cara yang lain. Dia langsung sibuk di dapur, dia menjadi Mrs. Chef, dia sediakan segalanya. Tapi kadang-kalanya Marta juga ngomel, dia bilang, oh Tuhan kenapa itu adikku malas sekali dia, kok duduk aja dia mendengar. Tapi Yesus bilang, jangan ngomel seperti itu. Apa yang dilakukannya itu dialah yang terbaik. Tapi dalam pelayanan-pelayanan pada Yesus, Lazarus tidak pernah dikisahkan ngapain dia. Dikisahkan dia khusus pada waktu dia sedang sakit. Tuhan Yesus sedang melayani jauh dari Betania. Dan Lazarus itu sakit. Sebagai orang sahabat ini sudah, Marta dan Maria sudah melakukan sesuatu bagi saudaranya ini. Dirawatnya dengan baik. Tetapi juga tak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka ambil keputusan, pergilah kepada Yesus, beritakan bahwa dia yang kau kasihi sakit. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus dalam percakapannya yang kita baca tadi? Dia hanya menyampaikan firman-Nya. Firman-Nya itu apa? Oh, penyakit itu tidak apa-apa, tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Memang Yesus mengasihi Marta dan Maria, tapi ingat, Maria dan Marta, jadwalku bukan kau yang ngatur ya. Sekalipun kita bersahabat dekat, tapi jangan pikir persahabatan kita itu bisa membuat jadwalku engkau yang ngatur. Aku adalah yang berdaulat atas waktuku. Kau tidak bisa atur aku. Hanya firman-Ku sampaikan, biar dia sakit, tetapi penyakit itu akan membawa kemuliaan. Jangan atur waktuku. Sebagai sahabat, jangan engkau mengganggu jadwalku. Aku punya jadwal sendiri. Sama seperti yang dilakukan oleh Maria ketika ada perjamuan di Kana. Maria yang melahirkan Yesus berusaha menyampaikan masalah kepada Yesus,
Tapi Yesus katakan, waktuku belum tiba. Jangan coba atur-atur aku. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita pelajari pada hari ini. Bahwa ketika kita memohon sesuatu kepada Yesus, jangan pernah memaksa Yesus. Jangan pernah berkata Yesus harus dikerjakan ini. Kalau tidak dikerjakan, tidak lagi waktu bagi Yesus. Bukan. Yesus mengajar kita supaya kita kalau kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika dia berdoa di taman Getsemani, dia juga katakan, Bapa kalau boleh lalukan cawan derita ini, tapi bukan kehendakku yang jadi. Ada seorang keluarga gereja kita, Pak J. Pasaribu, ketika dia sakit berulang-ulang saya datang ke rumah sakit. Aku minta kesembuhan supaya dia sembuh. Aku kadang juga meneteskan air mata, minta pada Tuhan agar dia sembuh. Aku berikan kata-kata pengharapan pada dia, engkau kuat. Tetapi apa bisa dikata, bukan kehendak kita yang jadi. Jika kematian sudah datang, dang tarabatan. Jika kematian sudah datang, dang tarsol-solan. Jika kematian sudah datang, kita hanya berserah kehendak Tuhan yang jadi. Sebab bagi Allah, kehendaknya yang harus jadi, karena kemuliaan, waktu, situasi, dia yang menentukan. Jemaat yang bijaksana, jangan pernah paksa Tuhan dalam hidupmu. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Karena aku juga ada dalam dunia ini bukan karena kehendakku. Aku lahir saja bukan pilihanku. Aku jadi marga apapun dalam dunia ini tidak pernah kupilih. Aku jadi laki-laki dan perempuan bukan pilihanku, tetapi untuk percaya pada Yesus Kristus, untuk taat pada Dia, itu adalah pilihanku. Jangan pernah paksa Yesus. Karena itu saudaraku, dari peristiwa ini saya ingin mengambil 3 pelajaran penting dalam hidup kita. Yang pertama, ingatlah saudaraku, bahwa jika kita sakit, penyakit bukanlah akhir dari hidupmu. Jika sakit datang, jangan langsung putus asa. Kalau penyakit ada dalam diri, jangan langsung putus asa. Kenapa saya sakit ya dan tidak sembuh-sembuh? Saya sudah berdoa, tidak sembuh-sembuh. Jangan putus asa. Penyakit bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin hari ini ada di antara engkau yang sakit dan berpikir, Tuhan sudah lupa ke saya. Aku sudah lama sekali minta supaya Tuhan sembuh, tapi saya juga tidak sembuh. Ingat, penyakitmu bukan akhir segala sesuatu. Mungkin saudara membutuhkan lebih banyak waktu untuk merenung, untuk berpikir, bahasa yang lain untuk berkontemplasi. Apa maksud Tuhan di balik semua penyakit yang kualami ini? Jika penyakit ini terus akan berada dalam tubuhku sepanjang hidup, seperti Paulus berkata, aku bersyukur. Jika ini sudah merupakan duri dalam dagingku, Paulus berkata, menyampaikan kata-kata Tuhan, cukuplah grasiaku kepadamu. Sebab di dalam kelemahanlah engkau kuat. Barangkali ketika engkau sangat kuat, sangat hebat, engkau akan menyangkal Tuhan. Barangkali jika engkau sangat kuat dan tidak pernah sakit, engkau akan menjadi orang yang suka mendominasi, mengatur orang lain tanpa peduli dengan Tuhan.
Tetapi penyakit itu sampai sekarang diizinkan Tuhan kan. Maksudnya apa? Paulus pernah berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dalam ayat 29 dikatakan supaya kita makin sempurna seperti kesempurnaan anaknya. Jika penyakit masih ada dalam tubuhmu, jangan putus asa, Pak. Tetaplah setia, tetaplah sungguh-sungguh, dan percayalah Tuhan masih ada dan ada sampai selama-lamanya. Sekalipun Tuhan tidak hadir kala itu, Yesus ada di sana dan Dia tetap mengamati. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya pelajari ketika baca firman Tuhan ini, saya sangat diberkati ketika membaca firman ini. Ingatlah Bapak Ibu, bahwa Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Haleluya. Tak pernah terlambat. Memang dia sudah mati. Tapi Yesus berkata, ayo kita pergi. Aku akan menolong Marta, menolong Maria, menolong Lazarus. Dan saudara, ketika lihat peristiwa ini ya, ketika Tuhan Yesus datang, di situ sudah banyak orang menangis. Marta pun sudah menangis, Maria sudah menangis. Dan ketika Maria mendengar Yesus datang di Betania, dia tinggalkan mayat itu. Dan sambil dia berlutut di bawah Tuhan Yesus dan berkata, dia yang kau kasihi sudah mati. Dan Maria meneteskan air mata. Dan sangat menarik di sini saudaraku, dalam ayat 35 dikatakan ketika dilihatnya Maria meneteskan air mata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam terjemahan yang lain disebut maka masgullah hati Yesus. Dan dalam ayat yang ke-35 dari Yohanes pasal 11 ada kata yang sangat singkat. Dalam bahasa Inggris disebut Jesus wept. Yesus menangis. Maka menangislah Yesus. Yesus tidak bicara. Yesus tidak berkata-kata. Air mata Maria yang penuh makna, 1000 makna itu juga berbicara ke pikiran Yesus. Dan Yesus pun meneteskan air mata. Dan itu pun dengan 1000 makna. Ada kalanya ketika kita berdosa, ketika kita lemah, dan ketika kita datang pada Tuhan, kita nggak bisa ngomong lagi apa-apa. Kita tidak bisa bicara apa-apa lagi. Dan hanya air mata yang mengalir. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus mengerti tetesan air mata. Dunia ini memang penuh dengan air mata. Penuh dengan kesulitan. Ingat saudaraku, Yesus mengerti tetesan air mata kita. Ketika kita meneteskan air mata, Yesus tahu. Yesus tahu kita. Dan ingatlah, Yesus akan menghapus air mata kita. Dia mengerti karena Dia setia. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih
tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan. Claudia tampil menyanyi. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berapa lama saudara sudah menderita, bahkan kematian pun sudah di ujung waktu. Percayalah saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong. Hari ini pertolongan itu masih ada. Hari ini pertolongan itu masih ada. Jangan engkau mundur dan berkata, sudahlah Tuhan, bosan aku berdoa, bosan aku minta kesembuhan, tak tahan lagi aku Tuhan. Dan engkau berkata, sudahlah. Tapi aku mau katakan dengan iman kepadamu, mungkin saya dengan agak melo dan melankolis untuk menyampaikan ini, Tuhan Yesus mengerti bahasa air mata kita. Dan Yesus pun menangis. Dia tahu penderitaanmu. Dan hal ketiga, sebelum kita berdoa, saya menemukan berkat Tuhan di sini. Ingatlah saudaraku, kuasa kebangkitan adalah milik Tuhan Yesus, bukan milikmu. Yesus berkata ketika peristiwa Lazarus ini, dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam kata-kata lain dikatakan, disebut barang siapa mati, mereka hidup walaupun sudah mati. Kau yang sudah ditinggal oleh suami, ditinggal oleh anak-anak, ditinggal oleh orang yang paling kau kasihi, dan sekarang tubuh yang engkau kasih itu terbujur di peti jenazah, dan dia dingin di balik tanah sana. Ingatlah bahwa ketika ia sudah percaya pada Yesus, dia sudah memiliki kuasa kebangkitan itu. Karena kuasa kebangkitan adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan, mati dalam Yesus Kristus. Sekalipun dia mati, Tuhan akan membangkitkannya pada waktunya. Dan ketika dia sudah bangkit bersama-sama menyongsong Tuhan di udara,
Alkitab berkata dalam kitab Tesalonika pasal 3 dan 4. Satu saat pun kita kalau masih hidup akan menyongsong Tuhan di udara. Oh haleluya. Ada kemuliaan yang tidak ada tandingannya lagi. Di sorga sana ada satu pribadi yang menyambut kita. Namanya Yesus Kristus. Datanglah anakku. Semua deritamu sudah selesai. Semua masalahmu sudah selesai. Kegelapan sudah selesai. Yesus akan bersinar di sana tanpa matahari yang panas. Karena dia sinar kemuliaan. Karena dialah berkata, akulah terang kehidupan. Dialah pribadi yang lah roti kehidupan. Engkau tidak akan lapar lagi selama-lamanya bersama-sama dengan aku. Dan dialah kebangkitan dan hidup. Dia berkata, datang anakku. Terimalah kemuliaan. Terimalah sorga. Di sana tidak ada air mata. Di sana tidak ada kegelapan. Di sana tidak ada duka. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Karena kebangkitan bukan milik kita. Kebangkitan adalah milik pribadi Tuhan Yesus. Dan barang siapa percaya pada Yesus, dia akan hidup selama-lamanya.